Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri, kali ini edisi Pilkada. Tentu dalam tema kita kali ini membahas terkait dengan visi misi dan juga program kerja. Bersama dengan juru bicara dari paslon nomor urut 1, Pak Helmi Hasan dan juga Fahmi An. Baik, kalau tadi kita bicara terkait dengan programnya berkaitan dengan kesehatan, kemudian infrastruktur, dan disampaikan juga oleh Pak Helmi Hasan bahwa programnya juga mendukung untuk bidang pendidikan. Nah, salah satunya adalah untuk memberikan sekolah gratis. Ini nanti di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk program dari sekolah gratis ataupun dari sektor pendidikan sendiri ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Pak. Jadi sebenarnya negara telah mengamanahkan dalam undang-undang untuk kita konsen melalui salah satunya anggaran 20% untuk pendidikan. Seharusnya memang persoalan-persoalan pendidikan 12 tahun ini sudah selesai. Jadi masyarakat yang miskin maupun yang kaya seharusnya dengan semangat Undang-Undang Pendidikan Nasional ini semuanya bisa merasakan hak yang sama untuk bersekolah dan kemudian dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu semangatnya. Memang kenyataannya bahwa di lapangan banyak sekali informasi yang kita dapatkan, termasuk juga yang melalui Bang Dedianto, melalui kita semua tentang keluhan-keluhan khususnya di pendidikan di tingkatan SMA sederajat. Ada informasi tentang iuran ini, iuran itu, terus kemudian ijazah ditahan dan segala macam. Makanya komitmen bahwa pasangan Bang Helmi Hasan dan Fahmi An ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini dimulai dari bagaimana mereka bisa duduk untuk bersekolah, mendapatkan pendidikan, agar kemudian ini bisa menjadi langkah untuk masyarakat Bengkulu dalam hal memperbaiki kondisi ekonomi, kesejahteraan dan lainnya. Karena kita bersepakat dari Bang Helmi Hasan dan Fahmi An bahwa untuk merubah kondisi kemiskinan yang kemudian berdampak pada kesejahteraan, salah satu kuncinya adalah pendidikan. Tanpa pendidikan kita tidak akan bisa membawa ke arah kemajuan dalam bidang apapun. Seperti programnya Merdeka Ijazah. Beliau bukan hanya menyampaikan atau berjanji, tapi sudah ratusan, mungkin nanti Bang Dedianto bisa menyampaikan data-data selama beliau menjabat ataupun setelah menjabat kemarin, setelah menjadi wali kota, yang sudah dibantu pembebasan ijazahnya. Yang kemudian juga kita akan mendorong beasiswa-beasiswa mahasiswa berprestasi yang juga tidak hanya bisa mungkin nanti putra-putri terbaik yang memiliki kendala ekonomi itu bisa melanjutkan. Nah, dari mana lagi sumber anggarannya? Tentu semua pihak bertanya. Kita bisa bekerja sama dengan CSR, bukan hanya tadi yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi juga melalui BUMN yang ada. Banyak sekali sebenarnya. Malahan di Kementerian Pertanian itu ada beasiswa, di kementerian ini ada beasiswa. Nah, dari apa yang saya sampaikan bahwa kalau bahasa Bang Dedianto tadi, kita butuh pemimpin yang berpihak pada kepentingan ini. Nah, saya juga ingin menambahkan bahwa uang kita ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, infrastruktur, ambulan, termasuk pendidikan, dan juga pembangunan. Nah, selain itu, memang nanti dalam ini membangun Bengkulu ini nggak bisa nih pendidikan jalan sendiri, ada dampak domino, efek domino dari setiap kebijakan. Ketika kita misalnya menghadirkan investasi yang baik, yang menumbuhkan ekonomi masyarakat, menumbuhkan ekonomi daerah, tentu ini juga akan berdampak pada kualitas pembangunan di dunia atau bidang lainnya termasuk pendidikan. Nah, ini harus punya keseragaman langkah dalam bangun kebijakan yang kemudian ini bisa juga menguatkan fungsi pendidikan kita di Provinsi Bengkulu. Jadi di zaman Bang Helmi Hasan dan Pak Mia nanti insya Allah beliau dilantik, tidak ada boleh lagi yang sampai 5 tahun, 3 tahun ijazahnya ditahan. Karena kemarin juga di beberapa kali acara-acara lainnya saya menyampaikan bahwa menahan ijazah karena tidak mampu membayar iuran atau sumbangan dalam bentuk apapun dengan dalil sukarela atau bagaimanapun, itu adalah pengebiran terhadap hak-hak
rakyat Bengkulu khususnya untuk bisa merubah nasib dan masa depan mereka. Oke, ini menarik Pak Dedi, tadi disampaikan oleh Pak Medio bahwa memang pendidikan ini kan salah satu bentuk program yang bisa kita prioritaskan gitu ya, karena memang untuk menunjang bagaimana nanti ekonomi, kemudian kesejahteraan dari masyarakat sendiri, pendidikan ini menjadi salah satu faktornya. Nah, kalau melihat tadi disampaikan bahwa di kepemimpinan Pak Helmi Hasan sebagai wali kota, tadi dengan ada program Merdeka Ijazah. Ini kan atas dasar keluhan dan juga permasalahan yang kita lihat di masyarakat sendiri. Ini seperti apa Pak, kalau boleh disampaikan? Iya, jadi Merdeka Ijazah itu kan sebetulnya bukti nyata bahwa ada problem dengan dunia pendidikan kita. Iya. Itu nggak bisa kita bantah, karena pada saat event live TikTok misalnya muncul pengaduan itu. Ada yang mereka datang langsung ke posko, ada yang kemudian kita mendatangi mereka. Iya, iya. Dan benar ijazahnya nggak bisa diambil. Oke. Ada yang bilang kan nggak ditahan itu, kalau diambil boleh. Akan ada yang bilang begitu. Iya, iya. Ya mereka sudah datang ke situ mau ngambil, nggak boleh kalau nggak bayar. Iya. Itu pengakuan dari mereka kan. Kalau sudah dibayar baru bisa diambil. Nah, berarti kan ada problem dengan sekolah kita. Yeah, yeah. Makanya kemudian ada giat Merdeka Ijazah. Merdeka Ijazah ini kan sudah beberapa tahun yang lalu. Mestinya kan sudah bisa di-clearkan. Yeah. Sederhana kan? Sederhana. Jika ada misalnya kan pungutan untuk penebusan ijazah, akan ada punishment terhadap mereka. Jangan main-main, kira-kira begitu. Menurut aku clear. Okay. Tapi ini kan tidak terjadi. Buktinya masih ada ijazahnya yang ditahan. Dan Bang, karena saya beberapa kali melakukan proses advokasi itu, menangis kita, sedih kita. Indonesia ini sudah lama merdeka. Kota Bengkulu usianya sudah panjang, Provinsi Bengkulu juga usianya sudah panjang. Nggak boleh lagi kayak gitu tuh. Ada bahkan mereka yang kemudian nggak bisa mengabaikan ijazahnya itu, Bang. Mengabaikan ijazahnya itu. Karena bingung kuliah nggak bisa, akhirnya pilihannya menikah cepat. Yeah. Bahkan ada saya itu salah satu ketua adat di Kelurahan Sumur Meleleh. Sumur Meleleh ya. Yeah, yeah. Nanti bisa kita cek ulang. Anaknya mau merantau ke ke Bangka Belitung. Okay. Butuh ijazah itu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Kita advokasi sekarang sudah bisa diambil dan anaknya akhirnya bisa merantau. Merantau itu mau bekerja. Ya, dengan alasan iuran yang tadi disampaikan. Harus bayar. Okay. Bayar, Pak. Dia bisa melakukan testimoni. Kita ini sudah nggak zamannya lagi memberikan informasi yang sesat, nggak ada zamannya lagi. Itikat kita sama-sama ingin membangun Provinsi Bengkulu. Nah, atas peristiwa itulah kemudian masuklah program Merdeka Ijazah di programnya beliau ini. Okay. Padahal mandatory spending dari Permendagri tahun 2023 dan sebelumnya itu bahwa dunia pendidikan harus diprioritaskan. Bahasa Bang Medio tadi 20% alokasinya harus untuk itu. Kalaupun belum masuk pada wilayah itu ya harus clear bagaimana kemudian anak-anak ini ijazahnya tidak ditahan gara-gara belum bayar. Kasihan kita, dampaknya itu ngeri. Karena mereka nggak bisa melanjutkan, nggak bisa bekerja dengan baik gitu loh. Dan ini Bang, penzaliman terhadap mereka itu mungkin nggak kita sengaja gitu ya, itu menjadi trauma. Itu kan sampai ke hati itu, sedih dia, bayangkan itu loh. Dan saya kenapa saya bilang begini, saya beberapa kali melakukan proses advokasi terhadap Merdeka Ijazah. Saya DPRD kota. Tapi karena mereka berada di wilayah kota Bengkulu, ya mau nggak mau kita harus backup. Kan nggak mungkin kita bilang, itu SMA, bukan kewenangan kota. Kota hanya SD dan SMP, kan nggak mungkin begitu. Mereka rakyat kota Bengkulu juga. Makanya kemudian kita, Pak Gubernur, Pak calon gubernur kita, atau Pak Gubernur kita insya Allah 2024, Pak Helmi, menyampaikan kepada kita seluruh jaringan yang ada di kabupaten kota harus mengakomodir kalau ada keluh kesah orang nggak bisa menebus ijazahnya. Ya, artinya ini menjadi titik fokus ya untuk bagaimana program nanti salah satunya adalah Merdeka Ijazah itu. Karena melihat dari dan mudah ngukurnya Bang. Besok itu kalau misalnya masih ada ijazahnya ditahan, boleh bareng-bareng dengan saya dan Bang Medio
kita demo Pak Helmi Hasan dan Pak didatangin Mi'an. gitu ya. Iya. Artinya tidak ada merdeka ijazah kalau masih ada yang ditahan. Kita ini dukungan Baik. kita ini rasional. Iya, kita akan membackup break beliau ini sejenak. karena rasional. Ini nanti kita lanjutkan kembali. Siap, Baik siap. pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Berendo.